Awalnya, di dalam gelas itu berisi tanah, tetapi si narapidana pura-pura sedang meminum teh. Begitu ada kesempatan, dia membuang tanah itu ke tempat sampah. Lalu, mereka mulai menggali lubang kecil di sudut dinding sel. Apa harga dari kebebasan? Pertanyaan itu sering menjadi inti di setiap kisah pelarian dari penjara. Dalam film ini, kita tidak hanya disuguhi teka-teki teknik pelarian, tetapi juga dilema moral yang menguji batas kemanusiaan. Ketika harapan telah mati dan sistem peradilan telah gagal, pelarian menjadi satu-satunya jalan keluar. Lalu, mereka menambahkan botol air, semua telur, sedikit lagi tanah, dan tepung. Lalu mencampurkannya menjadi adonan kental. Mereka menggunakan adonan itu untuk membentuk seekor patung besar guna menutupi lubang di platform. Kemudian, mereka menempelkan poster di atasnya untuk menyembunyikannya. Sementara itu, para penggali berhasil keluar. Mereka menutup lubang dengan batu, mengoleskan adonan lumpur, dan mendirikan meja di depannya. Para sipir sampai kesal dan mulai menggeledah secara menyeluruh. Mereka merobek tempat tidur, kasur, bahkan poster pun disobek. Mereka hampir memeriksa plafon ketika tiba-tiba terdengar suara perwira seno dari luar yang menghentikan penggeledahan. Namun, tetap ada hukuman. Semua narapidana diperintahkan untuk melepaskan semua pakaian dan duduk berlutut di bawah terik matahari. Mereka bukan narapidana biasa. Mereka adalah tahanan politik yang berpendidikan tinggi dan ber-IQ tinggi. Setelah itu, mereka membuat rencana baru. Kali ini, mereka akan menggali lubang langsung dari lantai 1 ke plafon lantai 2 dan menyembunyikan tanah di atas. Begitu yang lain melihat pintu masuk terowongan, mereka langsung ingin ikut serta dalam misi ini. Sekarang, pekerjaan yang biasanya memakan waktu 3 jam per hari dibagi menjadi shift 12 jam. Sekitar 120 kilo tanah dikeluarkan tiap hari. Seorang narapidana dengan latar belakang teknik memasang kabel agar terowongan bisa diterangi. Namun semakin dalam terowongan digali, kadar oksigen menurun dan banyak narapidana mulai pingsan. Untuk mengatasi ini, seorang pria pergi ke bengkel untuk mengambil motor. Ia berjanji kepada teknisi bahwa dia akan membawanya kabur. Itulah bagaimana dia mendapatkan motor listrik. Lalu, dia meminta keluarganya untuk membawakan pipa plastik saat kunjungan. Dia memasang baling-baling kipas pada motor listrik, menaruhnya dalam ember, dan mulai menyuplai oksigen ke dalam terowongan melalui pipa plastik. Setelah 1 tahun kerja keras, terowongan akhirnya menembus tembok penjara. Seorang rekan yang menunggu di luar memastikan lokasinya setelah melihat tanda tinta merah di mulut terowongan. Tetapi, lokasi itu meleset 10 meter dari titik yang diinginkan dan sangat beresiko. Para penjaga bisa dengan mudah menangkap mereka. Saat mereka berencana untuk menggali lebih jauh, tiba-tiba terjadi guncangan seperti gempa bumi. Semua narapidana keluar ke halaman, kecuali yang ada dalam terowongan. Penjaga menjadi curiga. Tapi, saat itu seorang narapidana yang sebelumnya sengaja melukai kakinya muncul sambil pincang dan mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara itu, para penjaga telah memaksa seorang narapidana menjadi mata-mata. Malam itu, saat semua narapidana menonton film, setiap beberapa menit, 2 orang diam-diam keluar menuju sel terowongan dan masuk ke dalamnya. Di luar, rekan-rekan mereka mulai menggali di tempat bertanda tinta merah. Namun, semakin banyak narapidana yang meninggalkan film, si mata-mata menjadi curiga. Dia berlari ke arah sel dan melihat pintu masuk terowongan. Saat itu, hanya 1 orang yang tersisa di dalam. Narapidana berambut panjang itu menangkap dan menjatuhkannya, tetapi si mata-mata mengambil obeng dan menusuk bahunya. Orang itu sekarang terluka dan tidak bisa melarikan diri. Di luar, semua narapidana yang berhasil kabur sudah duduk di dalam bus.